Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dosen konsep ilmu pendidikan sosial sekolah dasar, Bapak Uus Kuswendi MPD yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Suhendra Sidik, Dina Rindiana Anissa, Nur Hasanah Tiara Lestari. Kami akan mempresentasikan tentang keragaman sosial budaya, etnis, bahasa, agama, ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada keragaman di Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Yang pertama, keragaman sosial budaya. Sosial budaya adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Singkatnya, sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur keragaman sosial budaya. Yang pertama, ada suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah banyak, beragam, sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, agama atau keyakinan manusia. Yang ketiga, ideologi dan politik. Yang keempat, tata krama atau sopan santun. Yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Ada juga faktor penyebab keragaman sosial budaya. Yang pertama, latar belakang historis. Sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku, bangsa, dan keragaman budaya di Indonesia. Di dataran tinggi, para penduduk dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai berkebun. Begitu pula dengan di pesisir pantai, para penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa-bangsa Eropa yang datang ke negara Indonesia. Contoh keragaman sosial budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku yang terkenal di Indonesia sangatlah banyak ya. Ada juga salah satunya suku Jawa, ada di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, suku Sunda di Jawa Barat, dan lain-lain. Keragaman rumah adat. Contoh rumah adat yang paling terkenal itu ada rumah adat Bolon di Sumatera Utara, rumah Gadang di Sumatera Barat, rumah Joglo di Jawa, rumah Lamin di Kalimantan Timur,
Rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Honai di Papua. Ada pula pakaian adat. Contoh pakaian adat antara lain belangkong dan baju beskap di Jawa Tengah dan lain-lain. Yang kedua, keragaman etnis. Keragaman etnis adalah keragaman suku budaya di Indonesia. Istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa. Ada macam-macam ragam etnis di Indonesia. Di Sumatera terdapat suku bangsa Aceh, suku bangsa Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, ada suku Jawa dan Madura. Di Bali juga ada suku bangsa Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumbawa, suku Bima, suku Flores, Alor, Roti, dan sebagainya. Di Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, suku Banjar, suku Ngaju, suku Punan, suku Kayan, dan lain sebagainya. Di Pulau Sulawesi ada suku bangsa Mandar, suku Toraja, suku Bugis, suku Makassar, suku Minahasa, suku Sangir, suku Talaud, dan lain sebagainya. Di Pulau Maluku terdapat suku bangsa Ambon, Halipuru, dan lain sebagainya. Di Irian Jaya atau di Pulau Papua terdapat suku bangsa Asmat, Dani, Melayu, Irian, dan lain sebagainya. Contoh keragaman etnis. Ada seorang anak keturunan Belanda berkulit putih dan bermata biru. Tinggal bersama keluarga Bali sejak kecil. Kemudian anak tersebut dewasa sebagaimana umumnya orang Bali. Berbahasa Bali, beragama, bertata cara hidup sebagaimana orang Bali. Maka anak tersebut tidak bisa disebut beretnis Belanda, tetapi lebih layaknya untuk disebut etnis Bali. Yang ketiga, keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa sesuai dengan pemakainya. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Ada macam-macam ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama, ada bahasa baku. Bahasa yang penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik. Yang kedua, ragam bahasa cakapan, bahasa akrab. Bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap lawan bicara sesama lebih muda dan topik pembicaraannya tidak resmi. Yang ketiga, bahasa hormat. Bahasa yang dipakai apabila lawan bicara orang yang dihormati. Yang keempat, bahasa kasar. Ragam bahasa yang digunakan dalam pemakaian tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal. Yang kelima, ada bahasa lisan. Bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu. Yang keenam, bahasa resmi. Ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi. Yang ketujuh, ada bahasa tulis. Ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis dan tidak terkait oleh ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran. Ada faktor timbulnya keragaman bahasa di Indonesia. Yang pertama, ada faktor budaya. Jadi setiap daerah mempunyai perbedaan daerah yang berbeda seperti Jawa dan Papua. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada faktor demografi.
Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar. Contoh bahasa di Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia sangatlah banyak, terutama bahasa daerahnya. Namun yang tetap saja bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa contoh bahasa di daerah ada beberapa contoh bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bahasa Aceh di Pulau Aceh, ada Batak di Sumatera Utara, bahasa Minangkabau di Sumatera Barat, bahasa Betawi di DKI Jakarta, ada bahasa Sunda di Jawa Barat, juga Banten. Ada bahasa Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, keragaman agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama juga memiliki bermacam-macam hari raya, seperti di Islam ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di Kristen ada hari raya Natal. Di Katolik ada hari raya Paskah. Di Hindu juga terdapat hari raya Nyepi. Di Buddha ada hari raya Waisak, dan di Konghucu ada Cap Gomeh. Di setiap agama juga memiliki berbagai lembaga keagamaan sendiri, yaitu di Islam terdapat MUI, di Kristen ada lembaga PGI, di Katolik KWI, di agama Hindu ada PHDI, di Buddha ada Walubi, dan Matakin ada di agama Konghucu. Keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi adalah suatu perihal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau mata pencaharian. Kegiatan ekonomi sendiri bermakna suatu hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan adalah peternakan unggas. Contohnya ada ayam, ada itik, burung, dan angsa. Ada pula peternakan hewan kecil. Contohnya seperti kelinci, kambing, dan domba. Selanjutnya ada peternakan hewan-hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya ada aktivitas di bidang perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Yang kedua, perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Yang ketiga, ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Potensi hasil hutan yang terdiri atas hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi aktivitas ekonomi di bidang pertanian.
Aktivitas pertanian di Indonesia dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.